got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Keisa Putri Patarani dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing. Pengenalan, routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layar 3 pada networking models. Routing merupakan salah satu fitur yang tersedia di Mikrotik. Routing itu bekerja layaknya kantor pos jika ada pengiriman paket. Jadi dia menitipkan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Routing itu proses penelitian jalur terbaik. Routing juga dapat dijadikan sebagai proses pemindahan paket data searching ke destination, di mana keduanya ini networknya berbeda. Kalau misalkan kita mengacu pada networking model seperti IC model ataupun TCP model, maka proses routing terjadi pada layer yang ketiga. Lalu networking device itu ada networking router dan switch. Nah, kalau misalkan switch itu menghubungkan banyak router atau perangkat pada satu network yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat yang pada network yang berbeda. Jadi routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Klasifikasi routing. 1. Static routing. Routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. 2. Dynamic routing. Routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari 1. Semua route yang berasal dari dynamic routing protocol, semua route untuk network yang directly connected ke router, dan 3. Konfigurasi tambahan static route, IGP dan ECV versus EGP. Interior Gateway Protocol digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contoh sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Exterior Gateway Protocol digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. IGP PS EGP. Contoh protokol IGP, Distance Vector Routing Protocol, RIP-V1, RIP-V2, IGRP, Link State Routing Protocol, OSPF, IS, Hybrid Routing Protocol, EIGRP. Contoh protokol EGP, BGP. Static routing. Konsep static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table.
Pada static route perlu menambahkan parameter routing, DST address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. IP routers add rumus mau kemana lewat mana. Static routing mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Di sini kita akan membuat contoh studi kasus dengan static router routing 2. Di sini saya menggunakan internet dengan type CloudNet dan netnya kita ganti menjadi ISP. Lalu save. Di sini kita tarik kabelnya menuju internet lalu save. Di sini kita klik 2 kali sampai ada Mikrotik login, terus kita tulis admin lalu enter lagi, dan di sini kita pilih N. Untuk new password kalian bisa ke CTRL-C seperti ini. Jika sudah, kalian bisa perbesar jika tidak muncul. Tuh, naik turunkan, langsung perbesar. Bisa enter. Lalu kita masuk ke terminal 1 ini. Lalu kita bisa enter sebanyak 3 kali. Nah, setelah muncul, kita tulis IP address print. Di sini lalu enter. Nah, di sini sudah muncul IP-nya. Lalu Mikrotik satu lagi kita sambungkan ke sini. Lalu save. Di sini yang Ethernet 1 kita paskan, lalu klik kanan, lalu edit. Di label kita tulis DHCP titik 2 titik 2, lalu masukkan IP yang di sini, yaitu 10.0.137.x. Lalu apply. Nah, sudah seperti ini. Di sini kita klik kanan, pilih node, lalu tambahkan virtual VC sebanyak 2. Lalu kita save. Kita sejajarkan dengan ini juga sama. Untuk virtual VVC 3 kita edit menjadi VVC 1. Dan untuk PVC 4 kita juga edit menjadi PVC 2. Lalu save.
Lalu sambungkan VVC 1 ke mikrotik ini. Begitu juga dengan VVC 2, kita sambungkan ke mikrotik ini. Kita paskan dulu. Di sini kita tambahkan IP asli yang ada di sini. Yaitu dengan cara klik kanan, pilih teks, lalu ketik IP yang di sini, yaitu 10.137.100/24. Lalu simpan di sini. Di sini saya sudah menambahkan beberapa IP yang akan kita paskan di sini. Untuk 192.168.2.1 kita di sini di added 2. 192.168.22 ini di sini. 192 ini di sini. Dan ini di sini. Lalu ini di sini dan ini di sini. Lalu di sini kita klik kanan, lalu edit, dan di label ini kita tambahkan IP yaitu 10.10.10.0. Lalu apply. Dan di sini kita klik kanan, edit, lalu tambahkan IP yaitu 192.168.2.0. Lalu apply. Itu juga sama di sini, kita klik kanan, edit, dan tambahkan IP yaitu 192.168 titik, ganti 2-nya menjadi 1.0. Lalu play. Kurang lebih seperti ini. Sekian penjelasan tentang routing dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.